Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah, kembali lagi di Amdan Hijrah, saluran yang memberikan informasi tentang Islam. Di video kali ini, kami akan membahas tentang saudara-saudara kita umat muslim di Palestina yang dibantai oleh kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi Israel. Upaya Israel untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa sudah lama diketahui dunia. Keinginan mereka untuk membangun kembali Haikal Sulaiman atau The Solomon Temple di atas reruntuhan Masjid Al-Aqsa juga telah menjadi rahasia umum. Sebahagian kalangan Yahudi, terutama kelompok Zionis, mengklaim Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Palestina sebagai lokasi kuil Haikal Sulaiman atau The Solomon Temple, dan mereka pun berambisi untuk merobohkan Al-Aqsa agar di sana dapat dibangun tempat ibadah yang diidamkannya. Menurut Yahudi, Haikal Sulaiman bukanlah sebuah tempat ibadah, melainkan rumah tempat Tuhan berdiam. Ukuran Haikal sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka ialah panjang 30 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 15 meter. Mereka mengklaim Sulaiman membangun Haikal pada 960 sebelum Masehi sebagai rumah bagi Tuhan dan tempat penyembelihan. Lokasinya ada di atas bukit tempat As-Sakhra kini. Karena itu, kawasan itu disebut Yahudi sebagai Bukit Haikal. Sementara Muslimin menyebutnya Bukit Baitul Maqdis karena di atasnya ada Masjid Al-Aqsa. Untuk itu, di sini kami akan membahas dua alasan mengapa kita umat Islam harus membela Palestina. Pertama, di sana ada Masjid Al-Aqsa. Ada apa dengan Masjid Al-Aqsa? Mengapa masjid tersebut menjadi alasan kita harus membela Palestina? Ketahuilah bahwasannya kiblat pertama umat Islam bersumber dari Palestina, tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Masjid ini menjadi kiblat selama 14 atau 17 bulan setelah hijrahnya umat Islam ke Madinah pada tahun 624 Masehi. Barulah kemudian turun ayat yang memerintahkan perpindahan kiblat umat Islam dari Masjid Al-Aqsa menjadi Ka'bah di Mekkah yang menjadi kiblat umat Islam hingga saat ini. Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua yang mula-mula dibangun di muka bumi ini setelah Masjid Al-Haram di Mekkah. Imam Muslim menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a fil ardi awwala qala al-masjidil haram. Qala qultu thumma ayyu? Qala thumma al-masjidil aqsa. Qala Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Qala qultu kam bainahuma? Qala arba'una sanah. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini. Rasulullah SAW menjawab, Masjid Al-Haram. Saya bertanya, kemudian masjid mana, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya lagi, berapa jarak waktu antara keduanya? Rasulullah SAW menjawab, 40 tahun. Kemudian seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu. Maka dimanapun kamu mendapati waktu solat, maka solatlah. Lihatlah betapa istimewanya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Namun, apa yang sedang terjadi dengan Masjid Al-Aqsa saat ini? Hendaklah menjadi perhatian seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua,
Alasan mengapa kita umat Islam harus membela Palestina adalah karena sesama Muslim bersaudara. Hadis ini senada dengan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajah akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man faraja an muslim kurbatan, farrahallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahullah yaumal qiyamah." Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lainnya. Jangan dia menzaliminya, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang ia melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian sahabat hijrah, semoga kita semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.